Hmm, Lainnya kita bakal buat sebuah image. Nah, dalam deklarasi variabel kan kalau di atas ini ada string gitu ya, ada pasti isinya string. Nah, kalau kita gunakan var langsung ini, si variabel image ini dia bisa diisi oleh apapun gitu. Nah, di sini kita bakal isi menggunakan file ya, di mana akan diambil dari image picker. Image, search-nya kita bakal pakai kamera, kamera image quality 100. Oops. Nah, setelah itu kita bakal membuat sedikit kondisi kalau misalkan dia nol di returnnya nol. Lalu kita buat set state. Jadi tadi kita deklarasi variabel image path ya. Image path sama dengan image file dot path. Nah, jadi ini cukup simpel ya untuk sintaks untuk mengambil gambar ini. Kita buat deklarasi variabel image yang nanti itu dia isinya file. Filenya ini dia didapat setelah membuka kamera lalu mengambil gambar menggunakan kamera, menggunakan package image picker. Itu nanti si image patch ini kan dia string ya. Nah, untuk supaya nanti kita bisa memanggil si filenya tentunya kita perlu tahu di mana alamat filenya. Makanya di sini variabel string image path isinya adalah image yang file ini dot path-nya gitu. Nanti si path ini dia biasanya akan tersimpan di temporary storage handphone gitu. Nah, selanjutnya gambar sudah. Sekarang kita buat uh, function untuk mengambil long LED. Nah, tapi kita bakal membuat sebuah permissionnya dulu gitu. Nah, ini kita pakai geolocator. Ini di sini ada usage-nya dulu Android. Oke. Kita cek di sini Gradle properties Android. Gradle properties. Ini sama terus make sure set the compile SDK version ke versi 34 di Android app build Gradle. Compile SDK version 34. Setelah itu kita juga perlu menambahkan permission Android app search main. Android app src main. Nah, untuk menambahkan itu di baris kedua ini ya. Oke, setelah itu sudah kita lanjut membuat functionnya. Yang pertama adalah location permission ya. Nah, searching permission. Cek permission untuk mengambil gambar. Ini location permission. Nah, di sini wait
geolocator dot check permission. Oke, jadi di sini tuh dia sudah sorry. Nah, di sini tuh si apa namanya? Si si package location geolocator ini dia sudah memberikan function untuk cek permissionnya gitu. Kamera. Oke, kita belum berikan return. Kita buat kondisi if permission di atas itu. Jadi karena nanti setelah dicek permissionnya, terus kita cek juga kalau misalkan location dot permissionnya deny, kita bakal buat permission sama dengan wait geolocator dot request permission lagi. Oke, kalau misalkan if permissionnya ini deny forever, jadi kalau misalkan nanti si permissionnya itu memang ditolak terus gitu ya, kita bakal return feature error, isinya izin lokasi tidak diberikan. Hmm. Oke. Setelah itu kalau misalkan permissionnya nggak ditolak, ya kita return permission. Jadi permission yang tadi ini dideklarasiin, setelah dicek kalau misalkan oke, udah terus semua, udah di approve sama si user nanti, ya udah aja nanti kita return permissionnya yang approve gitu. Nah, ini kalau kondisi kalau misalkan si permissionnya ditolak. Oke, selanjutnya setelah cek permission untuk ambil long let-nya atau lokasi, kita bakal buat function untuk mengambil long let. Kita buat function future. Nah, di sini ada position ya, dia dari package geolocatornya. Jadi kita nanti tinggal panggil aja misalkan position dot latitude atau position dot longitude gitu. Kita buat with location. Kita buat try catch juga lagi. Nah, jadi di sini kalau misalkan nggak bisa terambil si lokasinya, nanti si latitude yang udah di ininya kasih 0 aja. Hmm. Masih fine. Oh, nah, sebelumnya kita buat dulu function untuk mengambil data lokasi dari GPS. Get current location.
final location. Ini final location permission. Check permission. Ini terus if yang sama. Hmm. Nah, kalau yang di atas ini dia kan untuk cek permissionnya untuk ambil long led dan lokasi gitu ya. Dan atau kita ganti untuk mengambil lokasi data lokasi dari GPS. Kalau yang bawahnya itu ini ngambil data lokasi dari GPS-nya gitu. Nah, terus kita isi return void geolocator dot get current position site operasi. Nah nanti di sini setelah dia dapat izinnya, maka si package geolocator ini bakal nge-get current position berdasarkan GPS. Setelah itu kita lanjut ke sini, position sama dengan void get current location. Jadi kita panggil function yang di atasnya, terus kita isi kalau misalkan nanti udah ada, pathnya sama dengan position dot attitude dot toString. Longnya juga position dot long dot toString. Oke. Nah setelah itu kita bakal untuk yang lokasi ini bakal kita langsung tampilkan saat pertama kali dia apa namanya membuka page gitu ya. Di sini kita buka United States. Stepnya kita panggil untuk get location. Oke. Nah, terus untuk gambarannya ini kita. Nah, nanti kurang lebih tuh bakal seperti ini ya. Kita buat ini layar handphone. Terus nanti di sini app bar. Terus nanti di sini bakal ada kotak image gitu. Jadi nanti gambarnya bakal muncul di sini. Terus di sini nanti ada teks untuk conglet-nya. Lalu di sini ada teks untuk description. Nanti di sini ada button gitu ya. Nah nanti setelah itu ini bakal kita buat floating action button untuk ngeklik si kamera ini. Untuk menampilkan gambar ya. Habis seperti itu kita buat biar langsung aja.
Nah, ini udah ada kolom di sini. Nama kita buat size box. Widthnya 100. Height 100. Scale. Ini tadi kita buat kondisi dulu. Kalau misalkan image path-nya kosong, misalkan kosong, dia bakal menampilkan teks belum mengambil gambar. Kalau misalkan udah ada isinya, berarti image file image dot asset, terus kita isi image path. Oke, setelah itu kita kasih untuk long left. Jam X. Ini paling baru. Ini kalau ini setelah itu kita buat text field controllernya. Oh, sebentar. Kita bakal deklarasiin lagi satu di sini. eh, Final form key. Nanti kan karena itu berupa form gitu ya, nanti kan gambarnya harus ada. Atau misalkan si description controllernya juga harus terisi. Maka kita bakal buat nih. Terus oke. Terus di sini kita tambahkan validator. Kalau misalkan value is empty, return object diisi. Oke.
Oke, jadi di sini kita sudah buat ini di luar. Nah, yang pertama ada size box untuk menampung si ini nih. Nah, yang ini, jadi nanti gambarnya akan ditampung di size box ini. Terus ini ada row juga ya. Di sini kita buat dua, di mana ada latitude dan juga longitude. Nanti tampil di sebelah sininya. Setelah itu ada juga text form field yang berisi description controllernya gitu. Jadi nanti tampil di sini. Dan saat misalkan kalau diklik nih buttonnya, terus si description controllernya itu belum diisi, maka dia akan wajib untuk diisi. Coba kita buat button dulu. Hmm, button mana saja. Oke, itu untuk setting action buttonnya. Ups. Oke, seperti itu. Udah, sekarang kita coba jalankan. Hmm.
Ini kita coba run lagi. Oke, tadi lang let longnya langsung ambil, terus, terus, ups, untuk diisi sedikit. Kita take gambar. Tidak muncul. Oh, nah, ada sedikit salahnya tadi, harusnya image file, hot reload. Hmm. Nah, oke, sudah tampil gambarnya, terus bisa mengambil latitude serta longitude juga. Kalau misalkan ini kita isi atau misalkan kita skip, itu dia ada wajib diisi. Itu jadi ya, semua komponen yang terbentuk di sini itu tadi ini kan misalkan yang gambar, terus ada latitude serta longitude-nya juga. Terus ada text form field yang udah ada validatornya. Dan itu kan misalkan lebih lanjutnya pada saat submit ini pun dia tidak akan mau submit kalau misalkan masih ada yang kosong gitu. Nanti kita bisa atur. Nah mungkin pertemuan hari ininya cukup sekian gitu ya. Nanti untuk di workshop berikutnya atau di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bakal coba membahas secara lebih menyeluruh tentang aplikasi presensi, di mana nanti ya Fitra untuk melakukan presensi dengan eh, apa ya namanya, komponen-komponen yang sekarang kita atau sekarang sekarang saya perlihatkan gitu. Dia perlu image, latitude, longitude, serta
description-nya gitu. Nah, mungkin cukup sekian untuk pemaparan materinya. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Kang Eja. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab sampai dengan pukul 10:05. Dipersilahkan bisa menggunakan kolom chat maupun raise hand. Mungkin sambil menunggu ada yang bertanya, karena ini kebetulan pertemuan terakhir, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi untuk teman-teman ataupun Bapak Ibu yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan e-sertifikat, untuk e-sertifikatnya akan diberikan maksimal H+7 dari pertemuan terakhir ini, atau mungkin jika Bapak Ibu berkenan membuat e-sertifikat, nanti akan saya kirimkan linknya di kolom chat. Untuk teman-teman yang mau mengakses kembali materinya atau video rekamannya, itu bisa diakses. Nah, untuk alat sendiri itu untuk username dan passwordnya silahkan mendaftar terlebih dahulu, jadi bukan diberikan oleh kami, jadi silahkan mendaftar secara mandiri. Nanti setelah itu silahkan ditunggu 1 kali 24 jam, lalu dicoba untuk login.